Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, baik yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, pembacaan Alkitab pada malam hari ini dalam ibadah keluarga adalah dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Dimulai dari ayat 7 sampai ayat 12. Kalau sudah ditemukan, saya persilakan Bapak Ibu tetap membuka Alkitabnya, dan sebelumnya kita mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hati pikiran kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami kuduskan, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami dalam merenungkan, memahami, dan mengartikan firman-Mu ini. Karena kami rindu atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Kalaupun ada kuasa-kuasa yang mengganggu, yang tidak memuji memuliakan nama-Mu di sekitar kami, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kasih karunia, anugerah dan berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kami persilakan berdiri. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 7 sampai yang ke-12 yang berbunyi, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada esokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, perikop yang kita baca pada malam hari ini merupakan suatu kesaksian sejarah atau suatu peristiwa yang secara nyata terjadi, sehingga kita dapat memahami peristiwa ini dengan mengurai kalimat demi kalimat, kata demi kata, untuk memahami dan menafsirkan dan mencari substansi apa yang menjadi sebuah pelajaran dalam kisah ini. Oleh karena itu, seiring dengan pernyataan yang saya sampaikan tadi, izinkanlah saya menyampaikan pemahaman saya melalui pembelajaran saya di dalam Alkitab tentang perikop ini. Namun apabila dianggap kurang berkenan atau mungkin berbeda dengan pemahaman Anda semua, dengan segala kerendahan hati, saya mohon untuk dapat dimaklumi. Perikop yang kita baca adalah suatu rangkaian kegiatan Paulus dan kawan-kawan untuk menyampaikan berita keselamatan, yaitu ajaran yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kota Troas, kalau kita lihat di dalam peta atau mungkin dalam Google Map, sekarang ini wilayahnya atau lokasinya berdekatan dengan kota Istanbul, Turki. Jemaat di Troas adalah jemaat yang kemungkinan besar dibangun atau dibentuk oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 8. Pada saat itu jemaat Troas belum banyak mendengar ajaran tentang Yesus Kristus dengan keterbatasan waktu. Sehingga ketika Paulus ingin berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dia berusaha menyempatkan dirinya untuk singgah di Troas. Jemaat di Troas menyambut dengan baik dan memaksimalkan waktu yang ada untuk mendapatkan pengajaran Injil tentang Kristus, karena mereka begitu haus, begitu menginginkan keselamatan atau berita baik dari Paulus sendiri. Karena keesokan harinya Paulus sudah harus berangkat ke Miletus. Pertemuan itu berlangsung pada hari pertama minggu itu. Maka dapat dipastikan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu. Kalau menurut kalender orang Yahudi, menentukan hari dimulai daripada sore harinya sampai kepada sore hari berikutnya. Sehingga kalau kita konversi ke dalam kalender kita saat ini, peristiwa itu tepatnya berada pada sore malam Minggu. Di dalam Alkitab saya pelajari ada dua peristiwa yang terjadi pada hari Minggu malamnya. Dan di kedua peristiwa itu Tuhan Yesus hadir dengan tiba-tiba. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 26. Dikatakan di situ, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." 8 hari kemudian murid-murid Yesus juga kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Oleh karena itu hari Minggu menjadi hari yang dikuduskan oleh kita orang Kristen. Karena Kristus telah mengalahkan kuasa maut pada hari Minggu. Artinya kebangkitannya terjadi pada hari Minggu, dan itulah keselamatan kita. Paulus menyampaikan ajaran Kristus kepada jemaat di Troas diikuti dengan memecah-mecahkan roti. Kegiatan memecah-mecahkan roti pada zaman jemaat mula-mula adalah suatu hal yang sering dilakukan. Sehingga kegiatan ini merupakan hal yang biasa, apalagi saat itu mendekati hari Paskah. Jadi ada kemungkinan Paulus menyampaikan ajaran atau khotbahnya juga berkaitan dengan roti. Sebagaimana disampaikan dalam Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup," kata Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita baca tadi bahwa ibadah atau pertemuan itu berlangsung di ruangan di lantai atas, tepatnya di lantai 3, dan dinyalakan banyak lampu. Apa yang bisa kita pahami di sini? Bahwa jemaat di Troas benar-benar sudah mempersiapkan sedemikian rupa pertemuan itu agar bisa berjalan dengan penuh dengan hikmat. Akan tetapi pada zaman dahulu lampu-lampu itu berbahan bakar minyak yang akhirnya menghasilkan gas karbon. Dan dia kalau sudah terjadi pembakaran minyak, di sekitar ruangan itu akan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan seseorang bisa lemas dan sebagainya. Mengapa Lukas sebagai pencatat atau yang melaporkan sejarah ini begitu pentingnya dia menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu banyak lampu? Lukas ingin menunjukkan keseriusan jemaat di Troas dan ketekunan mereka untuk masih tetap mengikuti ibadah atau pertemuan itu dengan Paulus, sekalipun suasananya sedemikian sesak. Ditambah situasi dan kondisi yang sudah larut malam. Tetapi di dalam kisah ini, jemaat di Troas dengan tekun dan setia mengikuti Paulus. Agak berbeda dengan Eutikus, seorang anak muda yang justru secara fisik dia lebih kuat daripada orang-orang tua yang ada di sana. Dia memilih untuk berada dekat jendela, tentunya untuk mendapatkan angin segar, karena dapat dipastikan akan terjadi aliran udara dari luar ruangan ke dalam ruangan yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara antara dalam ruangan dan luar ruangan. Tidak dijelaskan oleh Lukas memang
apakah Eutikus itu serta atau turut memakan roti dalam mengikuti ibadah tersebut. Akan tetapi kalau kita pahami dan kita simak bahwa pertemuan itu berlangsung di lantai 3, tentunya itu suatu ruangan tertentu, ruangan khusus yang bisa dapat kita pastikan atau kita duga Eutikus memang sengaja datang mengikuti ibadah bersama-sama jemaat Troas untuk mendengarkan atau beribadah bersama Paulus. Namun Eutikus mendengar khotbah atau ajaran Paulus tidak sepenuh hati, sehingga muncul kejenuhan, juga dileputi suasana larut malam, ditambah lagi adanya tiupan angin lembut, maka rasa ngantuk mulai menggoda dan mengakibatkan Eutikus tertidur. Eutikus yang sudah tidur nyenyak, namun tidak ada orang yang membangunkannya karena semua jemaat di situ terfokus terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga dari ketinggian kalau diperkirakan 9 meter atau 8 meter, dia jatuh ke bawah. Kalau kita mengacu peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 9 tahun 2016, seseorang yang bekerja pada ketinggian 1,8 meter saja sudah diwajibkan memakai alat pelindung diri, karena dengan ketinggian tersebut seseorang akan cukup berbahaya kalau terjatuh. Oleh karena itu dapatlah kita yakini Eutikus begitu jatuh dia meninggal dunia. Bapak Ibu yang kekasih, ada suatu ilustrasi yang mungkin sudah pernah Bapak Ibu dengarkan. Ada seekor monyet berada di sebuah pohon, ternyata diintip oleh 3 angin. Yang pertama angin badai, yang kedua angin tornado, yang ketiga angin topan. Mereka mengadu kekuatan, bagaimana siapa yang paling kuat untuk menjatuhkan sang monyet ini. Namun tiba-tiba angin topan yang minta untuk pertama kali beraksi. Dengan hembusan angin yang maksimal, dia tiupkan udara dan angin sekencang-kencangnya kepada pohon itu. Namun monyet yang menyadari kejadian di sekitarnya sudah penuh dengan bahaya, dia malah memegang erat pohon tersebut. Setelah waktu yang diberikan selesai, monyet tidak jatuh. Kalau begitu saya coba, kata angin tornado. Tahu angin tornado, dia mulai memutar-mutar dari utara dan selatan, anginnya didatangkan sedemikian rupa sehingga daun-daun dan ranting pohon itu mulai ada yang patah. Tapi sang monyet masih belum bisa dijatuhkan karena dia makin kuat memeluk pohon tersebut. Kemudian giliran angin badai, dia hembuskan angin yang begitu dahsyat sampai pohon itu hampir rebah. Tapi monyet juga ikut tetap tergantung, tetap melekat dalam pohon itu walaupun pohonnya sudah miring ke kiri dan miring ke kanan. Sia-sialah pekerjaan ketiga angin tersebut. Namun secara tiba-tiba rupanya terdengar oleh angin sepoi-sepoi. Dia tanya ketiga angin itu, apa yang kalian lakukan? Itu sang monyet
Udah kami paksa untuk jatuh, gak bisa-bisa. Oh, katanya, boleh saya coba. Ketika angin ketawa, kami aja gak bisa menjatuhkan, apalagi kamu. Rupanya angin sepoi-sepoi mengeluarkan anginnya. Pertama-tama mengikuti ubun-ubun sang monyet. Sang monyet merasa sejuk, makin tenang, muncullah rasa ngantuk. Lama-lama monyetnya tertidur sampai tidak sadarkan diri. Akhirnya dia lepas pegangannya dari pohon, jatuhlah dia. Bapak Ibu yang kekasih, banyak cobaan dan godaan yang membuat kita makin kuat. Tapi begitu ada rayuan yang begitu menyentuh, kita dengan gampang bisa tergoda dan bisa merasa ngantuk, terutama dalam mendengarkan firman di sebuah gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ada orang yang menyaksikan atau yang meragukan bahwa Eutikus itu benar-benar tidak mati, karena ada kata-kata yang diucapkan oleh Paulus, jangan ribut, dia masih hidup. Namun kita perlu menyadari bahwa penulis Alkitab ini, penulis kisah ini adalah Lukas, seorang dokter atau seorang tabib, yang tentunya dia tahu seseorang itu sudah meninggal atau belum. Tidak mungkin Lukas menyembunyikan atau membohongi kisah ini kalau memang betul-betul Eutikus hanya pingsan. Justru karena Eutikus sudah meninggal dunia, maka Paulus datang mendekapkan, melekatkan tubuhnya kepada tubuh Eutikus, sebagaimana yang dia ingat mungkin dalam kisah Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ketika menghidupkan anak dari janda di Sarfat, dan juga Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja 4 ketika menghidupkan anak dari perempuan Sunem. Oleh karena itu bisa kita yakini dan kita imani bahwa kembalinya Eutikus hidup adalah pekerjaan Tuhan Yesus yang datang di tempat itu. Tuhan Yesus memberikan atau membuat mukjizat melalui Paulus. Kemudian muncul pertanyaan, apakah peristiwa jatuhnya Eutikus itu merupakan rencana Tuhan agar dia dimuliakan, agar dia dihormati, agar dia dibanggakan? Jawabannya tentu tidak. Kalau kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membuat rancangan malapetaka terhadap umat yang percaya kepadanya. Namun ada satu hal yang perlu kita yakini dan kita imani. Tuhan selalu hadir di saat kita membutuhkan pertolongannya pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang kekasih, setelah Eutikus hidup, kembali juga ibadah memecah-mecahkan roti itu dilaksanakan Paulus bersama jemaat Troas, seolah kejadian jatuhnya Eutikus itu tidak terjadi. Dan Paulus mengajarkan firman Tuhan atau Injil Kristus sampai fajar menyingsing. Kalau kita hitung, mereka mulai jam 19, kemudian selesai jam 5 pagi.
ada 10 jam mereka melakukan ibadah. Begitu tekun, begitu setia jemaat Troas untuk mengikuti dan mendengarkan pengajaran dari Paulus. Ditambah lagi ketika mereka menyaksikan sendiri kuasa Tuhan Yesus melalui Paulus yang dapat menghidupkan Eutikus, menambah semangat bagi jemaat di Troas, dan hati mereka merasa terhibur dan gembira. Dapat kita pahami melalui peristiwa itu atau kisah ini bahwa kegembiraan itu ternyata dapat mengalahkan kelemahan tubuh seperti kurang tidur, rasa ngantuk dan sebagainya. Sehingga tepatlah yang disebut oleh Amsal di pasal 15 ayat 13 yang mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira dapat meningkatkan imunitas tubuh kita melalui tumbuhnya atau bangkitnya hormon endorfin yang dibentuk dalam tubuh yang dapat menyangkal segala penyakit dan menyembuhkan segala penyakit juga. Ada contoh satu negara di Eropa yang memberlakukan Amsal 15 ayat 13 ini dalam mencegah dan mengantisipasi COVID-19. Negara tersebut adalah negara Swedia. Kalau kita lihat di sana saat ini tidak ada yang pakai masker di sana. Seolah-olah berjalan begitu biasa saja. Seolah-olah mereka merasa tidak ada COVID di negaranya. Tapi tentu juga tidak mungkin COVID itu tidak sampai ke sana. Apa resep yang mereka lakukan? Mereka selalu dihimbau supaya tetap bahagia. Dan satu hal, orang Swedia itu begitu taat dan begitu disiplin. Kalau misalnya mereka ada merasa sakit, mereka tidak akan mau keluar rumah. Dan mereka langsung berobat ke rumah sakit. Swedia adalah salah satu contoh negara yang memiliki seperti BPJS-nya Indonesia yang melayani kesehatan yang terbaik mungkin di dunia ini kepada masyarakatnya. Dengan jaminan itu, masyarakat di sana begitu taat dan patuh terhadap protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita memang punya rasa bahagia dan gembira, tentunya kita diharapkan punya imunitas tubuh. Karena ketakutan dan kelelahan sebenarnya itulah yang menjadi penyebab utama, penyebab terbanyak membuat COVID-19 ini menjadi begitu berkembang dengan pesat. Mari kita hadapi pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti protokol dari pemerintah. Dan mari kita saling menguatkan dan saling memberikan semangat satu sama lain. Kita bisa mencontoh jemaat yang di Troas, sekalipun kelelahan dan harus menahan rasa ngantuk, mereka tetap tekun dan serius mendengarkan ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Paulus dengan hati yang gembira. Salah satu cara untuk menyangkal COVID-19 secara pribadi, lepas pribadi, adalah bagaimana kita tetap bersekutu dengan Tuhan Allah melalui pembacaan firman-Nya setiap saat. Karena dari firman tersebut
kita dapat dikuatkan dan diteguhkan dan diberikan semangat dalam tubuh kita. Kenapa? Karena di dalam Roma 8 ayat 31 dan 32 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dan bukankah Tuhan Yesus sudah berjanji melalui firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semoga kita dikuatkan melalui firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.